Antum di khair. Semuanya hadir. Anak kedua hadir semua. Hadir, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Seraya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan shalihan Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Kita sudah selesai pertemuan pertama, begitu juga dengan pertemuan kedua. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang taat, ikhlas, kemudian taubat. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini agar kita bisa mampu menerapkan sifat ikhlas dan taat dalam kepada Allah, kepada Rasulnya, begitu juga dengan taat kepada ulil amri dan taubat. Begitu juga dengan taubat agar kita bisa bertaubat jika kita memiliki kesalahan di hari-hari sebelumnya. Kemudian sebelum itu di sini Buya ingin merujuk kembali tentang materi yang kita pelajari di minggu yang lewat. Apakah kita masih ingat? Dan antara kita siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu yang kemarin? Apa pembelajaran kita? Apa? Tentang sifat-sifat Allah ya. Tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada berapa? Berapa? Ada 3. Apa itu? Al-wajib, mustahil, jaiz. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita ini. Kemudian berapa sifat wajib bagi Allah? Ada 20. Yang 20 ini dibagi kepada 4. Siapa yang masih ingat? Ada yang disebut dengan sifat apa namanya? Sifat nafsiyah. Ya. Kemudian sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani. Kemudian sifat ma'nawiyah. Ya, tadi hapus dulu sama kawan-kawan kita ini. Semuanya silakan perhatikan dan amati gambar ini. Pandangi dengan baik. Sekarang kelihatannya apa yang kalian bisa ambil dari gambar ini? Siapa yang bisa? Orang yang bersedekah ya. Iya, orang yang bersedekah. Betul nggak ini orang yang bersedekah? Betul. Siapa lagi? Apa? Iya, kita harus berbuat baik sesuai dengan anjuran agama Islam. Kita harus berbuat baik tanpa memandang siapapun itu. Kemudian apa lagi? Apa? Dalam berbuat baik kita harus ikhlas. Iya, dalam berbuat baik kita harus ikhlas. Sifat ikhlas. Jadi inilah pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang keikhlasan. Beri tepuk tangan untuk kawan-kawan kita ini. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang yang pertama, taat. Tentang taat. Taat itu dalam segi bahasanya atau dalam arti bahasanya adalah patuh atau tunduk.
dalam segi bahasanya. Sedangkan menurut istilahnya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang kita taat itu. Kemudian taat ini cuma boleh kepada tiga. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kepada ulil amri. Ada yang tahu itu apa ulil amri? Ulil amri adalah kepada pemerintah. Ini sebagai anjurannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha war rasula wa ulil amri minkum. Wahai manusia, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kemudian taatlah kamu kepada ulil amri. Ulil amri itu pemimpin, bukan cuma pemerintah. Kalau di dalam keluarga pemerintahnya siapa? Ayah dan ibu. Jadi kita harus mentaatinya. Ini adalah pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ada yang tahu itu apa ikhlas? Kalau dibilang ikhlas itu bersih, terlepas. Terlepas dari ikatan apapun. Inilah menurut bahasanya. Sedangkan menurut istilah yaitu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, dari orang lain, itulah yang disebut dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga yaitu khauf. Khauf itu dalam bahasa Arab artinya adalah takut, cemas. Jadi maksudnya di sini kita harus senantiasa merasa takut. Kalau kita merasa takut berarti kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbuat keburukan kita senantiasa merasa diawasi. Dalam berbuat kebaikan juga kita senantiasa merasa diawasi. Kemudian yang terakhir pembahasan kita adalah tentang taubat. Taubat itu artinya kembali. Kembali dari mana? Kembali dari yang istilahnya dari yang fitrah, dari yang kotor ke yang fitrah. Itu maksudnya dari taubat itu. Jadi kalau dalam segi bahasanya adalah, dalam segi istilahnya adalah keinginan yang kuat untuk merubah diri. Yang sebelumnya dia sudah berbuat maksiat, dia kembali ke istilahnya meninggalkan maksiat tersebut. Itulah yang disebut dengan taubat. Terus bagaimana caranya agar kita bisa bertobat? Di sini ada dua cara. Yang pertama, syarat taubat itu yang pertama kita harus meninggalkan apa yang kita lakukan. Jadi kalau selama ini kita berjudi, kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan. Kemudian syarat yang kedua harus menyesali. Kita harus menyesali semua yang kita lakukan sebelumnya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, kita harus berniat tidak akan pernah untuk
kembali lagi ke perbuatan kita yang sebelumnya. Itu kalau tidak ada kaitannya kepada manusia. Jadi syarat tobat itu cuma 3. Tapi kalau ada kaitannya sama manusia, umpamanya kau memiliki dosa sama kawan kesalahan, kita harus minta maaf dulu sama dia. Ada tambahan syarat yang keempat, yaitu minta maaf kepada kawan kita atau saudara kita yang kita sering buat kesalahan kepadanya. Kalau kita punya hutang, kita bayarilah hutang kita itu sama kawannya. Kalau kita mengambil makanan kawannya, contohnya di pondok sana, kita ambil makanan atau lauknya, kita harus minta maaf bilang sama dia, kawan, saya sudah mengambil laukmu. Saya ini sebenarnya ingin bertobat, tidak akan mengulanginya. Kalau dia disuruh ganti, kamu harus ganti. Tapi kalau dia bilang nggak apa-apa, berarti kamu udah terlepas dari istilahnya dari atau sudah sampai di akhir pertemuan dan sebentar lagi waktu kita akan berakhir. Jadi di sini dia ingin mengajak kita semua untuk menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang kehadiran kaum kawan. Apa itu taat? Taat itu adalah patuh. Patuh atau tunduk. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, kita harus taat kepada siapa saja? Kepada Allah. Ayatnya apa tadi? Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Kemudian yang kedua apa itu? Tentang ikhlas. Ikhlas itu apa? Bersih Dari kotoran. Kalau dalam segi istilahnya apa? ikhlas. Tidak. Mengharap Mengharapkan ridho orang lain. Kemudian yang ketiga, khauf. Apa arti khauf? cemas. Iya, kita merasa cemas, senantiasa kita merasa diawasi, merasa takut. Kemudian yang terakhir, Taubat. Apa itu taubat? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada jalan yang benar. Berapa syarat taubat tadi? Ada 4. Kalau dia ada kaitannya sama manusia, apa itu syarat yang pertama? Meninggalkan dosa. Iya, meninggalkan dosa atau perbuatan itu. Kemudian yang kedua, Menyesali. menyesali perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, Berniat tidak melakukan. berniat tidak akan melakukannya kembali. Kemudian yang keempat, Membebaskan diri dari manusia yang zalimi dan membebaskan diri dari manusia yang kita zalimi. Nah, kalau kita ingin bertobat, minta maaf lah kalau ada kaitannya sama manusia. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan ketua dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma. Subhanallahumma. Bihamdika. Wa bihamdika. La ilaha illa anta. Asyhadu an